Halo Sobat Jurnalis, selamat datang di Magastik Action dengan edisi podcast Magastik episode 1. Nah, gimana nih kabar kamu? Sehat-sehat aja kan? Semoga tetap selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Oke, bersama saya Avela Naswa Afriansyah yang akan menjadi podcaster pada podcast kali ini dan akan mendatangkan narasumber yang sangat spesial dan sangat menginspirasi untuk kita semuanya, yaitu Kepala SMA Kemala Bayangkari 3 Pusdik Sabara Porong. Ikuti terus ya. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, bagaimana nih kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga tetap sehat ya Bapak. Amin. Ngomong-ngomong, tadi pagi Bapak sarapan apa ya? Saya ini kebetulan tidak terbiasa sarapan. Oh, kenapa Saya gitu? makannya sekitar jam 9, jam 10. Alasannya kenapa Bapak tidak terbiasa Karena sarapan? memang tidak terbiasa. Jadi sudah mulai kecil. Mm-mm. Karena saya lingkungan orang tua saya kerja di sawah, sehingga iya. makannya itu tidak tentu. Gitu. Ya, kadang-kadang bisa pagi tapi yang umum siang. Gitu. Dan mayoritas dulu itu kalau sarapan itu bawa dari rumah dimakan di sawah. Sehingga sampai sekarang terbiasa. Sehingga gak sarapan itu sudah biasa. Oke. Saya mohon izin ya untuk melontarkan beberapa pertanyaan yang sudah kita buat dan mungkin pertanyaannya itu udah biasa dilontarkan sama siswa-siswa. Oke. Siap. Ngomong-ngomong tentang hobi, Bapak ini hobinya apa? Ya. Hobi saya hampir semua semua cabang kalau menurut saya. Wih, keren banget. Jadi walaupun prinsip saya harus bisa. Kalau ada guru agama bisa ngaji, saya pun harus bisa ngaji. Iya. Kalau guru olahraga, pandai olahraga, saya pun harus minimal bisa olahraga. Khususnya saya ini hobi di olahraga. Iya. Tapi seandainya saya diminta masak, saya pun tidak kalah. Wih, Ya, jadi keren banget. karena sekali lagi dulu sudah terbiasa ditinggal orang tua kerja sehingga harus mandiri. Kalau masak, saya kira insya Allah tidak kalah dengan mbak-mbaknya. Patut dicontoh ya guys. Iya. Sekarang kan Bapak ini menjadi kepala sekolah ya, pastinya super duper sibuk. Terus kalau misal ada waktu yang senggang gitu, biasanya Bapak ngelakuin apa? Ya. Jadi hakikatnya kita hidup itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Menyampaikan yang baik, kita cegah yang mungkar. Dan ada sebuah hadis Rasulullah yang menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu kalau sudah bermanfaat bagi orang lain. Maka prinsip saya adalah selagi saya mampu menjalankan yang baik, maka tidak ada kata menolak bagi saya. Jadi selain tugas setiap harinya di sekolah, menjaga sekolah, juga menjaga anak-anak sampai sore. Jadi saya berangkatnya pagi, pulangnya sore. Di rumah pun karena saya punya prinsip tadi, maka kesibukan setelah pulang sekolah saya curahkan selain untuk keluarga juga untuk kegiatan di kampung.
Ya. Seperti apa itu contohnya kegiatan di kampung? Contohnya hampir setiap kegiatan di kampung ada kegiatan tahlilan, yasinan, terus sholawatan, sampai ada, ya mohon maaf ini bukan pamer, Iya, it's okay. kebetulan memang di kampung mungkin tidak ada yang ditunjuk, akhirnya kalau ada kegiatan walimah, khitan, walimah hamil, walimah nikah, itu saya yang dimintai tolong. Prinsip saya itu tadi, selagi saya mampu akan saya Lakukan. lakukan. Iya. Yang penting itu baik. Selagi itu bermanfaat ya, Ya. Bapak. Selanjutnya saya mau tanya nih, gimana sih awal mula sama alasan Bapak menjadi guru itu? Boleh diceritakan? Yang jelas saya karena lebih condong ke hobi olahraga. Saya dulu pernah terinspirasi jadi guru olahraga. Ya. Lalu? Setelah SMA, karena saya dulu masuk di tim voli baik SMP maupun SMA. Kemudian setelah lulus SMA saya melanjutkan ke, dulu itu ada namanya SGO, Sekolah Guru Olahraga, Iya. setingkat dengan D3. Kebetulan saya lulus tahun 92, SGO pada tahun itu sudah dihapus. Akhirnya saya dihadapkan dua, antara kerja atau kuliah. Akhirnya orang tua dipasrahkan ke saya karena saya menjalani, terserah kamu kuliah atau kerja. Iya. Kebetulan di keluarga ada yang jadi inspirasi, yaitu di palik saya kebetulan jadi guru. Akhirnya menyarankan jangan kerja dulu, kuliah aja dulu, menuntut ilmu dulu aja. Kebetulan lulusan dari UM, dulu IKIP Negeri Malang, sekarang menjadi Universitas Negeri Malang. Akhirnya saya kuliah. Bapak kuliah sekitar tahun berapa ya? Saya kuliah tahun 92, angkatan 92. Iya. Dan ya ini bukan pamer lagi, dari angkatan saya itu yang diterima hanya 2 siswa. Tiga siswa yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Yang lain ada yang di swasta dan kerja mayoritas. Iya. Jadi yang menjadi inspirasi saya untuk kuliah di jurus keguruan adalah palik saya yang kebetulan itu pada saat itu memang jadi guru. Sudah Bapak? Ya. Iya. Lalu itu riwayat pendidikan yang sudah Bapak. Saya gak sekolah SD. Jadi saya sekolah memilih ke mayoritas ke banyak yang agamanya. Sehingga saya MI, Madrasah Ibtidaiyah, terus Sanawiyah dan Aliyah. Tapi dulu bukan Sanawiyah, tapi sekolah yang di bawah naungan Ma'arif. Itu 50-50, agamanya 50%, pendidikan umumnya 50%. Sehingga dari riwayat pendidikan saya, alhamdulillah itulah yang membuat saya akhirnya bisa tahu huruf hijaiyah, bisa membaca Al-Quran, sampai ya alhamdulillah memperdalam ilmu agama dari pengalaman saya sekolah mulai dari Madrasah Ibtidaiyah sampai ke tingkat jenjang setaraf aliyah. Gitu. Ya. Oke, dengar-dengar nih Bapak sebelum di SMA Kemala Bayangkari 3 Porong itu pernah ke sekolah yang lain. Bisa diceritakan sedikit tentang itu? Jadi pengalaman itu memang penting. Iya. Jadi pengalaman kita jadikan sebuah motivasi.
Jadi saya lulus 97 itu langsung, bukan hanya satu yang saya lamar, tapi hampir seluruh sekolah-sekolah yang ada di sekitar Porong, Kerembung, umumnya Sidoarjo itu saya kasih lamaran. Alhamdulillah saya langsung diterima di SMA Negeri Kerembung. Oh iya. 2 tahun, setelah itu saya nambah jam terbang ngajar di SMP Wali Songo. SMP Wali Songo. Ya, SMP Iya. Wali Songo, karena di SMA negeri jamnya sedikit, akhirnya saya pilih yang di Wali Songo. Tahun 98 saya pindah ke Wali Songo sampai 2004. Tapi di celah itu saya ditawari ngajar di Bayangkari tahun 2002. Sehingga saya ngajar Bayangkari ini mulai tahun 2002 sampai sekarang. Iya. Ya, ini saya jadikan pengalaman saya dan juga untuk menambah teman dan saudara. Kira-kira Bapak waktu itu ngajar mata pelajaran apa ya? Untuk jenjang apa ya, sekarang ada jurusan gitu ya. Iya. Kalau dulu saya waktu SMA ngambil jurusan IPA. IPA. Ya, jadi saya ngambil IPA, terus kuliahnya saya ngambil jurusan geografi, lebih orientasi ke IPS, karena prinsip saya biar ilmu saya tidak monoton, biar banyak ilmu yang saya dapat. Akhirnya di SMA banyak ilmu IPA, saya ngambil IPS dengan harapan pengetahuan saya bukan hanya sekedar IPA tapi IPS juga. Iya. Akhirnya sampai sekarang ya tetap rumpun saya di mata pelajaran saya adalah geografi, tapi mengarah ke IPS. Oke. Sebelum Bapak menjadi kepala sekolah kan pernah menjadi wali kelas ya. Itu gimana sih ceritanya kok bisa awalnya dari wali kelas terus bisa diangkat menjadi kepala sekolah gitu? Ya harus mulai dari guru. Jadi saya sudah alami jadi guru. Jadi getir pahitnya jadi guru sudah saya alami. Kemudian wali kelas. Jadi kalau di jabatan struktural biasanya memang jadi guru dulu, wali kelas, terus nanti ada tambahan bisa jadi ke wakastaf. Setelah itu bisa diangkat menjadi kepala sekolah. Berarti Bapak sempat Ya, menjadi dan umumnya kepala sekolah itu diangkat dari kurikulum, karena kurikulum ini adalah jantungnya sekolah. Jadi berkaitan dengan sekolah itu banyak dipelajari di kurikulum. Sehingga saya pernah 2003, saya masuk di sini 2002, terus jadi wali kelas beberapa ya sekitar 1 tahun, terus jadi staf kurikulum mulai 2003 sampai 2009. 2009 saya jadi waka kurikulum sampai 2017. 2017. Ya, 2017 akhirnya diberi amanat untuk jadi kepala sekolah sampai sekarang. Iya. Jadi kan Bapak ini bisa dibilang cukup lama ya menjadi guru atau bagian dari warga Asma Batik ini. Ya lumayan. Iya. Ya. Gimana sih perasaan Bapak yang bisa dibilang menjadi guru yang cukup lama gitu? Pasti kan ada ya perasaan yang Jadi gimana? ada kebanggaan tersendiri. Guru Pastinya. itu, makanya kalau kita paham tentang betapa besarnya jasa dan pahala seorang guru. Nah, harapan guru, makanya guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Di antaranya memang berkat jasa guru, semua kesuksesan yang diraih oleh anak bangsa, oleh siapapun itu adalah berkat. Di antaranya adalah berkat jasa
guru. Dari itulah motivasi saya, karena saya mau berbuat kebaikan yang lain masih belum sempurna, maka harapan saya dari jadi guru ini bisa untuk tabungan saya, investasi saya, selain meraih kepuasan, kebahagiaan dunia, juga nanti yang betul-betul saya harapkan adalah tabungannya untuk akhirat. Akhirat. Ya, baik. Dari Bapak yang udah dari 2002 sampai sekarang, gimana sih menurut pandangan Bapak sendiri tentang SMA Kemala Bayangkari 3 Porong itu? Pastinya ada. SMA Kemala Bayangkari 3 Porong tidak langsung sebagus dan semaju ini. Iya. Pasti butuh proses. Proses. Ini kita perlu pahami termasuk semuanya. Jadi untuk pembelajaran, jadi hakikatnya orang sukses, instansi sukses itu tidak langsung, tapi butuh proses. Iya. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Yang jelas alhamdulillah selama saya diberi amanat untuk jadi kepala sekolah SMA Bayangkari, saya berupaya semaksimal mungkin untuk melengkapi fasilitas-fasilitas yang belum tersedia. Dan alhamdulillah walaupun tidak sesempurna yang diharapkan oleh siswa, oleh wali murid, SMA Bayangkari saya kira sekolah yang sudah layak dan bagus dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain. Nggak kalah ya Pak Tidak ya. kalah. SMA Bayangkari menurut saya is the best. Ya, the best banget pokoknya Pak. Terus kalau untuk siswa-siswanya sendiri menurut Bapak gimana? Alhamdulillah saya bersyukur Ya. SMA Bayangkari semakin tahun semakin bisa stabil dalam kualitas siswanya, baik itu prestasi akademik, prestasi non-akademik, lulusannya juga banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri lewat undangan, lewat tulis, lewat mandiri, juga banyak yang diterima di jalur profesi, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Dan harapan saya nanti, makanya mulai 2 tahun yang lalu dibentuk namanya kelas pembinaan TNI Polri dan juga kelas unggulan. Untuk tahun ini kelas KKU direvisi karena harapannya nanti bukan hanya menampung di KKU tapi semua anak-anak yang prestasi bisa masuk situ. Yaitu mulai tahun ini nanti kelas KKU dirubah menjadi kelas unggulan. Iya. Jadi unggul di akademik, unggul di non-akademik akan bisa masuk di kelas itu. Dan harapan saya sebagai penanggung jawab di sekolah dengan adanya pembinaan TNI Polri nanti bisa mengangkat nama baik SMA Bayangkari karena banyak yang diterima di jalur profesi TNI Polri atau yang lainnya. Terus yang terakhir untuk pesan dan kesan, gimana sih pesan dan kesan Bapak terhadap Magastik ini? Bisa Pertahankan yang baik. Ya. Kalau bisa ditingkatkan. Baik. Karena sekarang yang sedang tren dan juga kemarin ada lomba-lomba sampai tingkat nasional itu kan diantaranya peran Magastik sangat besar sekali. Iya. Maka harapan saya Magastik ini tetap eksis ya. Amin. Dan perlu ditingkatkan. Yang jelas kami sebagai penanggung jawab sudah memfasilitasi, mungkin ada kurangnya nanti sekolah akan bertahap untuk memfasilitasi seandainya ada kekurangan. Yang jelas dengan adanya podcast di bawah anak-anak yang ikut di Ekstra Magastik, harapan saya Gebyar Bayangkari semakin bagus.
Jadi apalagi sekarang dikaitkan dengan era digital, era teknologi, harapan saya nanti dengan Magastik, lewat Magastik nanti promosi sekolah itu bisa lewat anak-anak yang Iya. di Magastik. Jadi sukses selalu untuk Magastik, Makasih tetap Bapak. semangat, Amin. jangan ya intinya jangan pantang mengeluh. Jadi semuanya butuh proses. Mudah-mudahan anak-anak dengan masuk di Magastik ini nanti ada bekal tersendiri, pengalaman tersendiri untuk masa depan kalian semua. Ya, kami juga mau Ya. berterima kasih ya karena kita nyampe di titik ini juga nggak jauh dari dukungan Ya. Pak Anas juga. Jadi sukses untuk Iya. Magastik. Ya, Oke, ya. ya terima kasih. Pengalaman-pengalaman Bapak waktu di SMA gitu, Saya kira di sekolah. semua orang punya pengalaman, tapi saya menyikapi bahwa prinsipnya dimanapun kita berada, kita harus bisa beradaptasi. Jadi kunci untuk bisa bertahan di suatu tempat itu adalah kita harus pandai beradaptasi ke lingkungan tersebut. Jadi intinya kalau dalam bahasa ilmu sosial itu kita harus cerdas dalam bersosial, makanya kemarin saya sampaikan cerdas intelektual, cerdas spiritual, cerdas di sosialnya. Insya Allah kalau kita sudah seperti itu, tidak ada istilah tidak nyaman dimanapun kita berada. Termasuk saya di SMA Bayangkari. Tapi saya positif thinking saja, memang karakter orang beda-beda. Iya. Jadi ada yang senang, ada yang tidak senang, itu bagi saya sudah biasa. Itulah bumbunya kehidupan. Jadi saya sering menyampaikan ke Bapak Ibu guru, ke semua warga sekolah, guru, karyawan, semuanya termasuk siswa, kita hidup harus pandai untuk beradaptasi. Sehingga dengan kita pandai beradaptasi, maka insya Allah itu tadi, tidak ada istilah tidak nyaman. Kita bergaul dengan si A, si B, selagi kita beradaptasi. Kalau bisa, ya prinsip yang saya sampaikan tadi, ada tugas yang besar bagi kita, jadi kita ini bukan hanya sekedar hidup, tapi kita harus punya prinsip menghidupi. Yaitu tadi, amar ma'ruf nahi mungkar, jadi bukan hanya untuk kepentingan sendiri, kita harus sampaikan yang baik, walaupun getir yang kita alami. Kita cegah yang tidak baik, walaupun juga taruhannya sangat luar biasa. Nah, itu harus kita prinsip kalau bisa semua orang seperti itu. Insya Allah kalau seperti itu tidak ada istilah orang tidak nyaman, karena kita berupaya untuk berlomba-lomba ke yang baik. Kita jauhi, kita cegah yang tidak baik. Insya Allah kita akan disenangi. Seandainya ada orang tidak senang, wajar lah, karena karakter orang sekali lagi beda-beda. Jadi saya menyikapi dan saya berpesan kepada semuanya, pandai-pandailah kita untuk beradaptasi dan jadikanlah moto hidup kita adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, selain manfaat untuk dirinya, juga manfaati kepada sesama, kepada orang lain. Ya. Terus yang paling terakhir ya. Ya. Jadi kan sebenarnya emang cerita Bapak dari awal sampai akhir itu benar-benar motivasi banget dan menginspirasi banget. Tapi mungkin ada tambahan lagi buat
motivasi buat anak-anak muda di era sekarang atau biar mereka terinspirasi gitu. Boleh. Itu tadi saya sampaikan ke anak-anak semua sering di waktu apel. Kita harus itu tadi, kalau di anak-anak usia kalian, usia anak-anak sekolah, cerdas di spiritualnya, spiritual dan cerdas di intelektual. Iya, iya. Jadi jangan suka mengeluh. Jadi memang sekolah itu butuh banyak pengorbanan. Iya. Pengorbanan waktu, pengorbanan pikiran, pengorbanan biaya, dan lain sebagainya. Yang jelas saya pesan kepada anakku semua, ada peribahasa mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Iya. Sekolah ini kita buat memang sakit, enak-enaknya istirahat, kita harus belajar. Iya. Enak-enaknya bermain, kita harus belajar. Pokoknya tiada hari tanpa belajar. Kita sakit-sakit dulu, baru nanti kita bersenang-senang kemudian. Jangan dibalik. Bersenang-senang dulu, bersakit-sakit kemudian. Itu jangan sampai. Iya, jangan sampai ya. Jangan sampai. Itu harus dicamkan betul bahwa semuanya yang jelas hidup adalah pengorbanan. Dan jangan sampai nanti hidup kita ini kita sia-siakan, apalagi di usia muda. Jangan sampai nanti anak-anak menjadi, mohon maaf ini, naudzubillah, sampah masyarakat. Ya. Jadi dengan kehadiran kita tidak ada manfaatnya. Jangankan untuk orang lain, kadang-kadang dirinya sendiri disakiti dengan melakukan hal-hal yang dilarang baik oleh pemerintah maupun agama. Di antaranya sekarang maraknya geng-geng itu. Iya. Jadi organisasi terlarang, minuman keras, merokok, judi, naudzubillah min dzalik, zina, itu jangan sampai terjadi. Karena sedikit aja kita melakukan kejelekan itu, maka masa depan kita bisa menjadi hancur. Apalagi di Indonesia. Indonesia ini contoh kecil aja, nikah. Makanya nikah itu hampir semua jenjang SMA ke bawah itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Karena bisa jadi kalau ada salah satu sekolah yang mengizinkan sekolah SMA boleh nikah, mungkin anak-anak lomba-lomba untuk nikah dulu. Banyak banget ya kalau misal diizinkan. Kalau kuliah masih mendingan, tapi yang perlu digarisbawahi, contohlah di prinsip orang luar tapi yang baik. Budaya-budaya luar itu yang tidak baik kita hilangkan. Ya termasuk pergaulan bebas, ya, minuman keras itu orang luar kan biasa. Judi itu kan juga budaya-budaya luar. Tapi ada yang baik juga yang dicontoh dari luar. Prinsip orang luar itu tentang pentingnya pendidikan. Bahkan kemarin masuk di Guinness Book, pasangan termuda kalau tidak salah dari Inggris itu usia 14 tahun sudah nikah. Jadi sekolah SMP itu sudah nikah. Tapi dia komitmen, saya nikah bukan jadi hambatan untuk mengukir prestasi saya, untuk menghambat studi saya. Akhirnya kemarin masuk pasangan termuda bisa lulus sampai S3. Ini yang perlu kita contoh. Nah, rata-rata di Indonesia, mohon maaf, di sekitar kita, kalau sudah terlanjur nikah, maka semuanya berantakan. Betul. Jadi cita-cita hanya tinggal kenangan, masa depan pun kadang-kadang karena tidak siap di situ, tidak siap di prinsipnya itu. Karena kenapa? Saya maklum karena di Indonesia terbentur ekonomi. Kalau di luar memang ekonominya bagus sehingga begitu nikah tidak usah sibuk mencari uang,
bisa jadi ada bantuan dari pemerintah. Tapi kalau Indonesia begitu nikah, apalagi punya anak, maka sibuk dengan keluarganya dan anaknya, apalagi melanjutkan sudah. Maka saya pesan sekali lagi, itu tadi, harus kuat, harus sabar, harus semangat, teraihlah, tuntutlah ilmu sampai setinggi langit. Karena itu bisa menjadi kebanggaan di keluarga, kebanggaan semuanya, termasuk negara. Karena semakin banyak anak Indonesia yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, maka grade pendidikan di Indonesia bisa nomor yang terakhir. Ya. Ya itu. Jadi kalian semua sebagai generasi muda, untuk anak-anakku semua, pantang menyerah, harus semangat, belajarnya juga semangat, banggakan orang tua, banggakan sekolah, banggakan semuanya. Jadi sukses selalu untuk anakku semua. Amin. Ya. Terima kasih. Ya, Udah Bapak, terima kasih Oh, ya. udah meluangkan waktunya. sama-sama. Ya, harapannya semoga Bapak bisa menjadi narasumber kita di hari berikutnya dan Insya Allah. ya, dan mohon dukungannya terus ya untuk kita. Insya Allah. Selagi baik, tidak ada kata tidak, saya dukung. Ya. Tapi kalau untuk yang jelek, langsung saya katakan tidak mendukung. Ya, seperti Jadi kemarin harusnya. ada kalau tidak salah satu apa ya, supporter ya, kan dulu muncul di SMA Bayangkari, supporter namanya apa kemarin? Nah, Patrick ya. Jadi Betri, ya. Patrick, tapi saya lihat lebih mengarah ke yang jelek. Negatif. Karena yang jelas kalau sudah ya seperti itu, kita lihat supporter di setiap laga itu mayoritas kalau tidak terkendali akan terjadi tawuran, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka selagi kegiatan di sekolah baik, termasuk kemarin anak-anak pulang sore, saya mendukung. Tapi dengan catatan dimanfaatkan yang baik. Jangan sampai nanti pulang sore dengan tujuannya tidak baik. Mohon maaf ini, pacaran di sekolah ini kan juga perlu kita waspadai. Iya, waspadai. Karena memang kalau tidak bisa jadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka sering saya sampaikan, kalau sudah ada kegiatan, pulang, istirahat, bantu orang tua itu lebih bagus daripada di sini sampai sore tapi tidak ada kegiatan. Jadi termasuk di Makastik, harapan saya Makastik jadi contoh untuk teman-teman ekstra lainnya, baik di kegiatan maupun di sikap anak-anaknya. Jadi harapan saya Makastik ini menjadi sebuah figur bagi teman-temannya untuk memberi contoh yang baik. Ya. Baik, udah. Ya, Ya, terima kasih ya. Ya, makasih teman-teman. Bisa kita lihat dari yang Bapak Anas bilang dari awal sampai akhir, yang sangat memotivasi kita semua, yang dari jangan malas, terus berusaha buat bermanfaat buat orang lain. Ya, seperti itu. Kalian bisa mengambil sisi baiknya dan jangan lupa diterapin juga ya. Ya. Terima kasih banyak untuk Bapak Anas. Sama-sama. Sekali lagi sukses selalu untuk Ya. kalian semua. Amin, amin. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Bapak. Ya.